Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di Mercedes-Benz TB Simatupang atau di PT Suri Motor Indonesia nih. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang mobil yang ada di sebelah gue, yaitu Mercedes-Benz GLE 450 AMG Line. Selain itu juga gue mau ngebahas kalau di tempat ini, di belakang, itu ada sebuah fasilitas untuk pengecatan ulang atau reparasi cat body workshop untuk Mercedes-Benz. Nah, sebelum ke belakang, gue mau ngebahas dulu tentang mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, kita mulai dari membahas segi eksterior bagian depannya dulu nih. Kalau kita lihat di bagian depan, sebuah hal yang menarik yang meng-highlight keseluruhan dari looks depannya itu ada di bagian grillnya, karena bagian grillnya unik banget. Di sini terdapat motif dari Mercedes-Benz nih, bintangnya kecil-kecil gitu ya, jadi kesannya mewah banget dan beda gitu, unik banget gitu Sobat Setir. Selain itu juga untuk lampunya sendiri, dia itu sudah multi beam LED, ini full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, dan lampu kecilnya juga nih Sobat Setir. Dan karena ini merupakan varian yang AMG Line, maka dapat terlihat dari sekeliling eksteriornya, dia terlihat sporty banget. Sebagai contoh, di bagian depan, untuk bumpernya sendiri, dia juga terlihat sangat-sangat agresif, namun tidak sebatas agresif sporty aja, tapi tetap diberikan kesan kemewahan dari Mercedes-Benz dengan penggunaan aksen-aksen chrome di bagian bumper depannya gitu. Tentunya juga di bagian depan sudah tersematkan kamera depan, karena memang mobil ini sudah memiliki kamera 360. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya yuk. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah Sobat Setir, bergeser ke bagian samping, ini baru terlihat kegagahan serta kemewahannya juga dari sebuah GLE 450 AMG Line. Di bagian samping ini terdapat aksen-aksen satin chrome, tapi nggak yang bisa dibilang berlebihan, itu nggak ya. Kayak di contohnya di frame-frame kaca ini, sekeliling mobil itu diberikan aksen satin chrome gitu, itu berasa mewahnya. Terus untuk di bagian gagang pintu juga di atasnya ada chrome, dan untuk satin chrome juga ada di bagian si roof rack-nya dari GLE 450 AMG Line ini. Nah, mulai dari bagian atas, dia sudah mendapatkan roof rack. Terus kita turun lagi ke bawah, dia mendapatkan tentunya keyless entry lah ya, pastinya di sini. Selain itu juga nih Sobat Setir, untuk spionnya sudah mendapatkan kamera 360. Jadi ada kamera di bagian spion kanan dan kamera di bagian spion kiri. Selain itu juga, dia sudah mendapatkan footstep nih, karena memang bisa dibilang mobil ini memiliki dimensi yang cukup tinggi ya. Jadi untuk sebagian orang rada sulit mungkin untuk masuk dalam tanpa menggunakan footstep. Makanya Mercedes-Benz memberikan footstep untuk kita masuk ke bagian dalam gitu. Nah, turun lagi ke bagian bawah, gue mau ngebahas masalah velgnya. Jadi velgnya ini beneran ganteng banget sih Sobat Setir. Ini velgnya dari AMG 5 spoke. Terus dia ukurannya nggak main-main, ring 21, gede banget. Di bagian depan ini menggunakan ukuran 275 45 ring 21 untuk bannya Pirelli P0. Jadi tentunya gripnya nggak main-main, dan untuk ban depan dan ban belakang ini belang nih ukurannya. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Bagian belakangnya jauh lebih lebar nih Sobat Setir. Untuk bagian belakangnya dia menggunakan Pirelli P0 juga. Ukurannya sendiri di 315 40 ring 21. Gokil, lebarnya di 315. Jadi tentunya untuk grip di roda bagian belakang sangat-sangat optimal nih Sobat Setir, mantap banget. Nah, selain itu juga untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4924 mm, lebar di 2010 mm, dan tingginya di 1797 mm. Nah, kalau gitu sekarang kita move ke bagian belakang, kita intip bagian belakangnya yuk, let's go. Nah Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang, ini sih salah satu yang bikin gue suka amazed banget ngelihat GLE ini dari belakang, karena desainnya itu ganteng banget, nggak kalah sama desain bagian depannya. Kalau kita mulai dari bagian atas, dia sudah mendapatkan high mount stop lamp juga. Terus kita turun ke bagian bawah, di sini terdapat aksen-aksen chrome. Aksen chrome-nya tuh subtle gitu loh, nggak yang berlebihan, nggak yang kelihatan wah rame banget, nggak cuman segaris gini doang. Berlanjut lagi ke bagian bawahnya nih, di bagian bumpernya. Tapi kita balik lagi naik ke atas. Di sini ada emboss GLE 450, serta di sini juga ada si 4MATIC-nya gitu Sobat Setir. Nah, untuk desain lampunya sendiri, dia juga udah full LED, baik lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya. Serta kita turun ke bawah, ini kita dapat sensor parkir banyak, ada 1, 2, 3, 4 di bagian belakang. Selain itu balik lagi ke bagian desain bumpernya,
yang chrome ini menekankan kesan mewah dari si GLE 450. Keren banget ya. Nah, mumpung lagi di belakang nih Sobat Setir, gua mau ngintip bagian bagasinya. Nah, unik ya, untuk pembukaan bagasi dari GLE 450 AMG Line ini gampang karena dia sudah menggunakan kick sensor. Jadi misalkan kita lagi bawa barang, ini anggaplah ini barang ya. Yang penting kita udah ngantongin kunci nih Sobat Setir. Tangan kita kan nggak bisa buat ngebuka, kita tinggal nge-swipe kaki kita di bagian bawah sini. Nah, kita ngejauh, maka dia akan terbuka secara otomatis gitu. Barang hilang. Nah, sekarang kita ngebahas masalah bagasinya nih Sobat Setir. Jadi mobil ini itu memiliki konfigurasi 7-seater yang dimana merupakan konfigurasi favoritnya masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia seneng banget 7-seater. Padahal kebanyakan kasusnya jok row ketiga sih nggak pernah dipakai gitu. Tapi Mercedes-Benz menawarkan 7-seater atau row ketiga di GLE 450 AMG Line ini. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri kurang lebih tanpa pelipatan jok row ketiga ini masih oke nih Sobat Setir. Kalau kita mau naruh duffel bag misalkan atau tas kerja kita taruh di sini, itu masih muat banget. Nah, cuman kalau Sobat Setir ngebawa barang lebih banyak lagi, untuk row ketiga ini juga bisa dilipat, dan pelipatannya secara mechanical nih. Jadi kita dorong di bagian sini, lalu kita jatuhin aja kursinya. Dan sama juga untuk yang bagian kanan, itu juga dia mechanical, tinggal kita dorong aja. Nah, maka kita akan otomatis mendapatkan kapasitas bagasi yang jauh lebih luas. Kalau ini sih beneran luas, tas golf juga masuk. Nah, misalkan Sobat Setir ngebawa barang yang lebih besar lagi, let's say Sobat Setir bawa papan surfing misalkan, itu kan tentunya panjangnya kurang ya. Tenang aja, di GLE 450 AMG Line ini kita bisa ngelipat jok row kedua secara elektris melalui tuas yang ada di sini. Kita tekan aja, nah, dia akan melakukan pelipatan secara elektris nih. Jadi kita nggak perlu repot-repot atau mencet-mencet atau pindah-pindah ke depan, bahkan itu nggak perlu. Jadi kita bisa melakukannya dari sini aja. Nah, lebih menarik lagi, misalkan Sobat Setir ngebawa sebuah barang yang berat, karena dia posisi bagasinya lumayan tinggi. Anggaplah nih barang gue yang tadi ya, barang imajinari kita. Ini kan susah nih, tinggi. Tenang aja, no worries, karena GLE 450 AMG Line ini bagian belakangnya bisa turun Sobat Setir. Suspensi itu bisa turun, jadi kita buat masukin barang ke dalam itu jauh lebih mudah. Gimana caranya? Gampang banget. Di sini ada switch-nya, kita tahan aja. Nah, ini sekarang dia lagi proses turun nih Sobat Setir. Perlahan-lahan dia turun, maka kita akan masukin barangnya jadi jauh lebih mudah ke bagian dalam. Menarik banget. Oke, kalau gitu sekarang kita intip bagian mesinnya, kita bahas bagian mesinnya. Let's go. Nah, Sobat Setir, ngebahas masalah mesin. Jadi mobil ini menggunakan mesin inline 6 3000 cc yang menghasilkan tenaga di 381 horsepower dan torsinya di 500 Nm. Dan dikawinkan dengan transmisi 9G Tronic dan didistribusikan ke 4 roda karena mobil ini menggunakan sistem 4MATIC alias all-wheel drive nih di mobil ini nih. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalam yuk. Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di dalam interiornya dari si GLE ini. Nah, gue ada di row kedua dulu, baru nanti kita ngebahas di bagian depan. Karena row kedua GLE ini juga jadi salah satu menu utamanya yang ditawarkan di mobil ini gitu. Oke, di depan gue udah ngeset posisi duduk gue sebagai driver. Sebenarnya kalau bos-bos sih duduknya di belakang kiri ya, bukan di belakang supir. Tapi nggak apa-apa, biar kita dapat ancer-ancer legroom dan headroomnya, kita coba duduk di bagian sini. Nah, tentunya joknya juga sudah elektris, bisa maju mundur. Ini gua posisinya maju mentok ya, paling mentok dengan tinggi gue di 170 cm Sobat Setir. Gue mendapatkan legroom di sekitar 9 jari nih legroom gue, dan headroom gue di wow, kalau posisi kebuka gini sih 10 jari lebih ya, jadi ke atas tuh berasa luas banget gitu. Ini posisi maju mentok, sedangkan gue bisa mundur lagi ke posisi mundur mentok. Dan enaknya ini udah elektris nih, jadi kita nggak ribet-ribet. Dan juga bisa recline. Nah, ini recline mentok dan mundur mentok. Legroom gue ya jadinya banyak banget, sekitar 14 jari, dan headroomnya sih kurang lebih masih sama gitu. Berasa mewah banget di bagian belakang sini. Kita mendapatkan ventilasi AC di tengah. Juga kita mendapatkan ventilasi AC juga di bagian kanan dan bagian kiri, posisinya ada di pilar B. Di sini juga mendapat melakukan pengaturan untuk si AC. Terus di bagian bawah terdapat charging port Type C, ada 2 buah. Terus kita mendapatkan ini armrest with cup holder di bagian sini. Tentunya juga dia joknya udah kulit bahannya. Dan kita mendapatkan
3 buah seat belt untuk 3 penumpang, semuanya 3 titik, dan tentunya sebuah headrest yang comfortable banget, yang dapat diatur juga secara elektris di bagian sini gitu sobat setir. Headrestnya ada 3 nih untuk 3 penumpang di bagian belakang, dan di bagian jok tengah ini dia sudah menggunakan Isofix, jadi untuk bawa baby car seat tentunya lebih safety lagi sobat setir gitu. Wah, ini sih emang berasa bos-bos ya, enak banget nih duduk di bagian belakang sini. Nah, karena ini sebuah GLE, jadi enaknya nggak di bagian belakang doang, tapi di bagian depan juga enak. So, kita move ke depan, kita intip ada teknologi canggih apa aja yang ditawarkan di GLE ini. Ayo kita move ke depan. Oke, gue udah di bagian depan, di posisi drivingnya nih sobat setir. Ini kuncinya juga udah menggunakan desain terbarunya dari kunci-kunci Mercedes-Benz. Kita taruh dulu di sini. Sekarang gue mau ngebahas dulu dari segi desainnya dashboard si GLE ini. Kalau gue lihat, ini tuh berasa mewah, berasa grande banget, berasa gede gitu ya. Terus juga tetap berasa futuristik, tapi gue ngerasa ada sedikit sentuhan-sentuhan retro klasik gitu. Dari mana? Dari si kisi-kisi yang ada di sini. Tuh dia kayak kisi-kisi horizontal gini, bikin ngasih kesan-kesan klasik gitu ya. Jadi tetap menarik banget. Dia juga tentunya udah OLED. Di sini juga ada aksen kayu. Rasanya sih kayu beneran nih sobat setir. Terus ada sentuhan satin chrome juga di bagian sini, dan lanjut lagi ke kulit di bagian sini gitu. Nah, kita kontak, kita intip apa yang ditawarkan di head unitnya dari si GLE ini. Oke. Ukurannya besar, 12,8 inci. Ini juga kayaknya mirroring nih untuk di bagian instrumen clusternya juga 12,8 inci, karena kurang lebih sama ukurannya. Serta dia sudah menggunakan MBUX generasi kedua. Jadi ini udah paling baru nih sobat setir. Terus untuk kontrolnya ada di sini. Dia modelnya trackpad gitu ya, dan kita dikasih senderan tangan di sini. Jadi kita buat operasiin trackpadnya jadi lebih nggak pegel gitu. Menarik banget. Terus macem-macem. Di sini ada settings tentunya untuk pengaturan mobilnya. Terus kita geser, ini ada navigation, ada phone juga, radio, media. Terus di sini ada apps. Dan yang paling menarik menurut gue tuh ada tiga hal nih. Yang pertama kita mulai dari comfort dulu. Di comfort ini dia ada heating seats tentunya. Terus juga bisa position seat automatically. Jadi kita input tinggi kita berapa, maka mobil akan nge-adjust secara otomatis posisi driving paling oke-nya di posisi yang seperti apa gitu. Selain itu, yang paling menarik menurut gue ada di bagian atas, yaitu ada seat kinetics. Nah, seat kinetics ini itu bisa untuk driver dan passenger di bagian row pertama. Kalau kita engage, maka jok akan secara otomatis bergerak sedikit gitu, kayak recline-nya gerak sedikit atau leg support-nya gerak sedikit. Itu tujuannya agar ketika kita lagi driving, kita tuh nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa ngantuk. Jadi kita ngerasa dia tuh lebih energized lagi gitu kalau kita lagi duduk gitu. Selain itu juga kita dapat mengatur untuk si ambient light-nya juga. Kita bisa mengatur brightness-nya, efeknya, warnanya itu bisa kita atur. Serta karena ini merupakan varian 4MATIC, jadi di sini ada pengaturan off-road-nya nih sobat setir. Nah, yang bisa diatur itu adalah nih, kita bisa ngelihat distribusi tenaga ke 4 roda, si berapa persen rodanya, terus setirnya juga berapa derajat angle beloknya. Selain itu juga ada suspension. Ini kita bisa ngelihat travel suspensi, itu bisa kita lihat mainnya di sini. Menarik banget. Terus di sini juga ada score. Nah, ini kita bisa ngelihat si score kita berapa gitu ya. Menarik banget. Dan yang terakhir ini ada info. Info itu buat ngasih tahu kayak consumption kita, engine kita, vehicle kita gitu. Menarik banget sobat setir. Nah, kalau kita geser ke tentunya dia juga sudah support Apple CarPlay serta Android Auto yang wireless ya. Bergeser lagi ke bagian sampingnya, instrumen clusternya dia juga udah canggih banget nih sobat setir. Dia punya beberapa informasi di sini yang ditampilkan. Itu ada kayak RPM, terus ada speedometer kecepatannya, terus di sini ada kompas juga, terus konsumsi bahan bakar, sisa bensin kita, posisi gearbox kita. Itu bisa ditampilin dari sini nih sobat setir. Nah, terus bergeser ke bagian tengah sini, ini tuh bisa ditutup. Bisa ditutup dan bisa dibuka, dia modelnya ditarik gitu. Selain itu juga di sini ada 2 buah cup holder, di sini ada wireless charging dan ada si charging port Type C, ada 2 unit. Charging port Type C ada 2 biji nih sobat setir di sini. Selain itu juga ini kita bisa ngatur-ngatur
Ini ada shortcut kayak untuk camera 360-nya, terus juga ada shortcut buat ini function dari mobil. Dia ada car wash mode, manual shifting, segala macam di sini bisa. Terus di sini ada navigation, ada shortcut radio sama shortcut telepon juga nih sobat setir. Oops, gitu. Nah ini bisa buat nge-adjust tinggi sama rendah mobilnya. Bisa diatur dari sini. Menarik banget. Dan ini ada si penyimpanan tertutupnya beserta satu buah port USB Type C. Nah di sini unik banget nih, ada kayak pegangan gitu ya di sini. Menarik banget, kokoh banget gitu rasanya. Oke. Sekarang kita move ke bagian setir. Setirnya udah desain terbarunya Mercedes-Benz. Dia juga kulit. Di sini ada desain kayak perforatednya gitu. Tombol-tombolnya kebagi dua. Di bagian kiri ini buat mengatur si head unit. Ini untuk mengatur si instrument cluster. Di sini untuk bawahnya untuk si audio teleponi. Bagian kanan ini untuk si adaptive cruise controlnya. Karena mobil ini memiliki sistem adaptive cruise control gitu sobat setir. Dan untuk posisi berkendaranya ini bisa ergonomis banget karena kita dapat melakukan pengaturan baik dari setirnya nih, bisa tilt and telescopic. Terus untuk joknya juga bisa maju mundur secara elektris di bagian sini gitu. Nggak hanya maju mundur aja, kita juga bisa ngatur recliningnya, headrestnya, dan si leg supportnya. Dan juga sudah ada memory seat nih di sini. Jadi memang bisa dibilang canggih banget ya, menarik banget si GLE ini. Wow, asik banget. Dan juga untuk audionya dia sudah premium karena sudah menggunakan Burmester nih, 3D sound sekeliling mobil. Jadi mantep banget buat road trip misalkan naik GLE 450 MG Line ini udah kelihatan cantik di jalan. Juga bawanya enak, mantap. Nah, sobat setir, jadi untuk GLE 450 MG Line facelift ini itu hanya tersedia dua warna nih. Ada warna Obsidian Black kayak unit yang lagi gua review ini, dan ada warna Polar White. Dan untuk harganya sendiri itu ada di 2.160.000.000 rupiah sobat setir. Jadi mobil ini emang cocok banget buat sobat setir semua yang memang menginginkan sebuah kendaraan SUV tinggi tapi tidak terlalu besar yang berlebihan ukurannya, tetap canggih dan tetap nyaman juga sobat setir. Ini mobil cocok banget. Oke, jadi kita sudah ngebahas mobilnya. Sekarang saatnya kita intip workshop body paint yang ada di belakang milik PT Suri Motor Indonesia. Yuk kita intip yuk, let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di workshop body and paint-nya PT Suri Motor Indonesia yang ada di Mercedes-Benz TB5 Tupang. Nah, yang pertama-tama kita langsung disambut sama ini dia, ada sebuah ruangan. Ini adalah mixing room. Jadi dalam sini adalah tempat ahli-ahli cat nyampurin warna agar ketemu dengan warna sesuai yang kita butuhkan. Ada di bagian dalam sini. Dan ini tempatnya bersih banget. Bahkan alas kaki aja harap dilepas nih masuk ke sini. Gitu sobat setir, jadi bersih banget. Terus juga overall sebenarnya workshop ini tuh memang bersih banget, terjaga banget, ubinnya aja pada bersih-bersih semua nih. Keren banget. Di samping si mixing room ini terdapat spray booth. Jadi di bagian sini itu adalah tempatnya buat nyemprot-nyemprot catnya di bagian dalam. Bisa dibilang ini ovennya gitu ya, dan anget nih sobat setir, kacanya aja berasa anget. Gue di luar aja ngerasa anget nih, berasa kehangatannya nih dari sini nih. Mantap. Nah, lanjut lagi di sini ada paint preparation di bagian samping, banyak banget nih, ada 1, 2, 3, ada 3 booth buat si paint preparation itu. Kemudian di sini ada body repair juga. Terus di bagian sana itu restricted area tuh sobat setir, itu buat kendaraan rahasia gitu ya. Jadi kita nggak boleh masuk ke area sana, nggak masalah. Ini ada body repair juga, ada dismantle bay juga. Jadi kalau mau bongkar-bongkar di bagian sini. Dan nggak hanya Mercedes-Benz tahun-tahun muda atau mobil baru aja nih yang masuk ke sini. Sebagai contoh, ini ada C-Class W202. Dia ngerjain cat di sini gitu. Jadi memang bengkel ini atau workshop ini tuh nge-welcome semua Mercedes-Benz dari yang tua hingga yang paling baru juga. Nah, step terakhir ada di bagian sini nih sobat setir, final inspection. Jadi setelah melewati perjalanan mengelilingi bengkel ini si mobilnya dan berakhir di bagian inspeksi akhir nih. Jadi dicek nih dari worksheet-nya kira-kira udah sampai mana, yang dikerjain udah apa aja, dicek semua di sini. Dan setelah ngelewatin final inspection, maka akan ke si polishing. Di polish, di poles
sampai jadi mulus dan siap untuk digunakan kembali oleh customer-nya. Mantap. Oke Sobat Setir, jadi tadi kita udah nge-review Mercedes-Benz GLE 450 AMG Line facelift, kemudian kita juga udah ngintip-ngintip paint and body workshop yang ada di belakang. Bersih banget, lengkap banget, keren banget. Jadi kalau Sobat Setir semua punya Mercedes-Benz, misalkan amit-amit ngerempet ya, atau nabrak, bisa datang ke sini, pengerjaannya rapih juga, gitu Sobat Setir kurang lebihnya. Nah, berarti sekian video kali ini, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke Sobat Setir, jadi tadi kita udah nge-review si Mercedes-Benz GLE Ford. Ulang. Bagian sini kita tekan, lalu kita dorong. Mentok lagi Sobat Setir. Bentar.